kasih buat kesempatannya. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu langkah-langkah penyusunan dan rancangan program bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan, di mana bimbingan diartikan sebagai mengarahkan atau memberikan nasihat dan pendampingan. Bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan satu kesatuan kata, di mana konseling merupakan sebuah proses interaksi untuk memberikan pemahaman tentang diri dan lingkungannya dalam menentukan tujuan yang dilakukan atas dasar nilai-nilai yang dianutnya. Yang kedua, selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah penyusunan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu studi kelayakan, di mana studi kelayakan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan berbagai informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah. Di mana dengan adanya studi kelayakan ini kita dapat menyimpulkan atau sasaran terdapat pada program bimbingan dan konseling sebelumnya. Yang kedua yaitu penyusunan program bimbingan dan konseling, di mana di sini dalam penyusunan program bimbingan konseling ini ada 4 poin. Yang pertama, penyusunan program merumuskan masalah. Yang kedua, dalam penyusunan program hendaknya dirumuskan dengan jelas dan tujuannya hendak dicapai dan menangani berbagai masalah. Yang ketiga yaitu penyusunan program tersebut hendaknya dirumuskan dan diimplementasikan. Selanjutnya kita masuk kepada konsultasi usulan program. Kegiatan konsultasi berupa pertemuan atau rapat guru pembimbing dan petugas lainnya yang terkait membahas usulan atau rancangan program yang telah disusun beberapa kegiatan. Itulah konsultasi usulan program. Selanjutnya penyediaan fasilitas dan penyediaan anggaran biaya, di mana ini adalah pengadaan sasaran dan prasarana yang dapat digunakan untuk kepentingan proses atau aktivitas bimbingan dan konseling baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya kita masuk kepada rancangan, di mana rancangan dalam program bimbingan konseling ini ada 10. Yang pertama itu rasional, dia di mana berisi tentang rumusan dan pemikiran tentang tentang program bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu visi dan misi. Visi dan misi yang akan diturunkan, di mana yang diturunkan oleh sekolah secara mendasar. Visi dan misi bimbingan program ini mengacu kepada kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu deskripsi kebutuhan, di mana deskripsi kebutuhan ini berisi rumusan hasil siswa dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku yang diharapkan dikuasai siswa. Kita masuk kepada tujuan program, di mana tujuan ini akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai siswa setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya itu kita masuk kepada komponen program, di mana komponen program ini terdapat layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan komponen dukungan sistem. Selanjutnya kita masuk kepada rencana operasional, di mana rencana ini adalah kegiatan yang menjamin peluncuran program bimbingan dan konseling yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya kita masuk kepada sasaran program, di mana adalah seluruh siswa, terutama siswa yang sedang mengalami masalah, agar mendapatkan layanan bimbingan secara maksimal dan optimal. Selanjutnya kita masuk kepada personel pelaksanaan program, di mana dia merupakan pihak-pihak terkait ke dalam pelaksanaan program bimbingan. Pelaksanaan program terdiri dari kepala sekolah, wakil sekolah, guru pembimbing, wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua. Kita masuk kepada media atau alat pendukung, di mana media dan alat-alat yang akan diperlukan dalam menyukseskan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya kita masuk kepada evaluasi. Inilah bagian terakhir dari rancangan program bimbingan konseling, di mana evaluasi dirumuskan atau atas dasar tujuan yang ingin dicapai, yaitu dihasilkan layanan bimbingan yang efektif untuk meningkatkan semangat serta motivasi dan disiplin siswa. Selanjutnya adalah bagian ketiga yaitu kesimpulan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya langkah-langkah dan rancangan bimbingan konseling, seorang guru dapat mengetahui atau membuat cara agar rancangan dan langkah-langkah tersebut tidak jelek atau tidak sulit untuk dilakukan. Dengan adanya itu juga kita bisa membuatnya dengan baik. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.